Kita hanya bisa bergeser paling 300-500 meter setiap hari. Ya waktu itu saya merasa ini orang ini kok aneh ya. Orang ini kok aneh. Golek dodok. Sampai watu. Sebenarnya mau ngomong itu cuma nggak enak. Ungkapkan semua. Tono Mas, tono. Ya, awal mula saya menamai Ambon Lady sebenarnya nggak tahu ya. Waktu itu baru-barunya keluar Facebook kalau nggak salah. Saya bikin Facebook itu saya namanya Ambon Lady. Tahun berapa itu? Tahun berapa lupa ya? Sebelum ketemu aku. Ya, Sebelum ketemu dokter. Berarti Waktu keluar media Facebook itu coba bikin Facebook, bikin namanya ya asal aja karena tiap hari menggeluti Land Rover dan cinta dengan Land Rover, makanya bikin aja nama Ambon Lady. Keterusan sampai sekarang jadi nama panggung. Ya. kok pede gitu Mas. Apa ya, kalau orang bilang kan ada gendero gitu, menamakan sudah bikin bendera sendiri Ambon Lady itu, maksudnya sudah terbayangkan nggak ke depan memang akan menseriusi di dunia Lady ini gitu? Sudah pernah terpikir di situ atau hanya asal aja dulu? Ya asal aja karena cinta, karena kecintaan dengan Lady itu ya, dibikin supaya nggak lupa dengan Lady ya gitu. Bikin nama Ambon Lady, jadi nggak ada niat atau cita-cita untuk apa itu nggak ada, cuman seneng aja karena seneng, ngefan lah. Kalau dokter sendiri maksudnya memang ketemunya di sesama komunitas Lady atau Ya, saya tahunya Ambon dari teman-teman Land Rover. Saya tahunya Ambon dari teman-teman Land Rover, Pak Rudi, Pak Jody, ya, dua orang itu yang dulu mensponsori saya untuk meracuni dunia Lady dan meracuni sampai bisa ketemu Ambon, memfasilitasi sampai dengan ketemu Ambon. Kalau ngomong Lady mania sendiri, dokter Eri mulai suka Lady itu sejak ketemu Lady Legend ini atau sebelumnya memang sudah melirik atau gimana? Saya tuh intinya kan saya suka dengan dunia outdoor macam ini, dan saya suka dunia otomotif itu. Maka saya bilang kalau saya tertarik dengan Lady, ya itu seperti apa ya? Ya sudah satu jalur lah gitu di dunia outdoor itu. Kemudian di dunia otomotif itu ketemunya di Land Rover. Jadi seperti kalau boleh saya bilang ya itu aliran sungai lah. Nanti tinggal ketemu Land Rover itu di mana gitu. Karena dunianya ya itu gitu. Saya rasa itu sesuatu yang mengalir saja. Mengalir, kita tidak bisa mengarahkan begitu ya. Ternyata bermuara di Land Rover. Iya, bermuaranya di Land Rover itu akhirnya ketemunya di situ kan. Jika ada keluhan mata, jangan lupa periksa mata ke Klinik Mata EDC. Lakukan pemeriksaan mata rutin setiap 6 bulan hingga 1 tahun sekali. Klinik Mata EDC, solusi mata sehat. Terus kalau ini pertamanya dulu ketika Lady Legend itu jadi, apa yang masing-masing dari dokter yang rasakan, apa yang dari Mas Ambon rasakan, akhirnya kita klik nih, kita bisa nih bikin ini berdua gitu, maksudnya itu gimana dok perasaannya ketika Lady itu jadi gitu, dan akhirnya ketemu Sulawesi Tribute, ketemu Sumatera Tribute itu?
pede untuk ikut acara itu gitu? Ya, saya berangkat ke Sumatera itu Legend sudah jadi sekitar 3-4 tahun. 3-4 tahun. Jadi sebelumnya kan Landy Legend itu dibuat untuk event-event off-road ekstrim. Bannya juga ban ekstrim, semua penguatannya itu juga ekstrim. Ya. Jadi ketika berangkat ke Sumatera sebetulnya kita sih ya biasa aja sih, seperti kita mau berangkat off-road kan. Ya, berangkat. Ya, cuman memang karena ini long trip begitu aja sih, dengan beban mobil yang sangat berat, 4 ton. Iya. Landy Legend itu 4 ton dengan semua perbekalan. Saya pernah ngukur ya, kita kalau orangnya naik, semuanya naik, itu 4 ton. Dan itu fakta yang menarik kemarin saya dapat dari Mas Ampun juga. Jadi Landy yang terberat untuk selama event ini, bisa jadi itu yang salah satu Landy terberat lah yang ikut event ini. Ada punya Pak Sam ya yang paling berat, karena bodinya Iya, semua plat semua. Kita nomor 2. Nomor 2. 4, saya kira itu 4 ton sekarang. Tetap 4 ton ya Mas ya? 4 ton tetap. 4 ton karena beban Bisa kurang. spare part kan terbagi sudah. Terbagi 2, jadi tetap 4 ton. Bisa lebih malahan, karena kemarin waktu setting, karena saya ragu dengan kemampuan si ambulan, beberapa spare part ambulan yang berat-berat malah tak alihkan ke Legend. Jadi bisa jadi lebih sekarang. Lebih ya? Dari 4. Karena ada 2 spare part ya. Oke. Gitu. Bisa dibayangkan teman-teman, 4 sekian ton lah, taruhlah itu 4 ton. Iya. Mobil dengan segala bebannya bisa naik ke 2080 mdpl ini. Dan ini Dengan kita masih beban- akan mencapai naik ke puncak lagi itu 2300 mdpl. Dengan ban MT. Dengan ban goblok. Ban goblok. dengan jalur yang ekstrim. Dan ini ekstrimnya bukan untuk ban MT sebetulnya. Untuk ban badak sendiri kayaknya ini juga cukup ekstrim juga ini. Kalau dilihat beberapa bagian yang tracknya. Kalau lihat treknya ya, meskipun bannya ekstrim pun pasti akan kesulitan kan ya Mas ya? Iya, pasti akan kesulitan nih. Nggak ada yang digigit. Nggak ada mudahnya deh menurut saya. Bagaimana jalur airnya kayak begitu itu. Ini kita berhenti saja, bermalam aja kita harus pakai pengaman selingnya winch harus tercantol. Itu 2 mobil juga terhubung loh itu, nggak bisa dilepas gitu. Karena tanahnya ini jangankan kena air hujan, kena air embun aja licin gitu. Itu ini licin ini kalau memang bukan tanah liat tapi licin. Kalaupun bawahnya keras, atasnya brul. Atasnya licin. Gitu. Dan event ini mematahkan pendapat orang yang katanya kalau tribute itu jalurnya sebetulnya jalur fun. Berhubung pakai ban yang medium jadinya ekstrim. Tapi ternyata 2 mobil kita ini membuktikan, dan di event ini membuktikan bahwasanya bisa di jalur yang ekstrim dengan ban yang medium gitu ya. Ya. Jadi dari 3 kali tribut yang kita ikuti ya Mon, tribut ini memang paling berat ya. Kita hanya bisa bergeser paling 300-500 meter setiap hari. Gesernya base camp kita nggak lebih dari 1 kilo, nggak ada. Berapa kali tikungan kita harus sudah berhenti. Kita harus membuat jalur, merapikan jalur ya, meratakan, kemudian mulai lagi dengan winch dan sebagainya. Ini paling berat. Jadi saya merasa kalaupun saya pakai mobil ekstrim pun juga tidak mudah.
kembali ke ini, ke rencana bengkel EDC 4x4 garage. Itu nanti akan diarahkan untuk spesialis Landy, untuk teman-teman Landy, komunitas Landy yang, karena saya melihat event Sulawesi Tribut ini cukup meledak sekali, kemungkinan akan banyak regenerasi pecinta Landy baru lagi. Itu nanti kira-kira EDC 4x4 garage akan menampung itu, maksudnya memberikan konsultasi atau memberikan pelayanan untuk membuat Landy itu, atau nanti akan digerakkan untuk ke off-road edisi 4x4 saja atau 4x4 secara umum tuh. Jadi kalau EDC 4x4 garage itu awal mulanya itu untuk menampung mobil-mobil saya. Awalnya itu dengan kondisi yang ada ini untuk menampung mobil-mobil kita, tapi saya lihat dari perkembangan Ambon ini banyak sekali mendapat diserbu sama ditonjok sama ditodong untuk mengerjakan mobil-mobil lain. Saya kira kita mengalir saja ya Mon ya. Kalau rezeki kita ada di Land Rover ya kita kerjakan sebaik mungkin. Kalau mobil dengan merek lain, tapi tentu temanya pasti 4x4 karena kita memang untuk mobil-mobil lain kita agak kesulitan ketenagaan dan sebagainya. Yang kita pentingkan adalah satu mobil masuk, keluar sudah harus jadi. Saya kira moto kita itu harus seperti itu. Jadi mobil masuk, keluar harus jadi. Jangan sampai mobil masuk jalan keluar knowing itu. itu. Ini saja kita kayaknya sepulang ini kan sudah keluar dari bengkel. Di bengkel sudah antri 3 ya. 2 Landy, 1 Jimny. Itu yang harus PR-nya. Ya sama, mulai dari 0 sampai dengan nanti jadi. Gitu, 3 mobil masih. Itu mudah-mudahan ya tidak terlalu lama lah. Paling itu setahun lah. Aduh. Ya. Untuk Mas Ambon, dari 2 kendaraan ini bisa diceritakan Mas, pengalaman yang paling menantang ketika mengerjakan Landy Legend dan ke ambulan apa saja Mas? Kesulitan yang paling berkesan lah, paling sampai eker-ekeran bener terus akhirnya jadi selesai, itu apa yang paling berkesan dari 2 mobil ini? Mungkin satu-satu dulu, dari yang Landy Legend dulu. Kalau yang Landy Legend nggak ada ya. Landy Legend itu prosesnya mengalir. Waktu itu kan rencana awal jalan sore-sore, setelah itu naik level permainan fun, naik level lagi permainan ekstrim kan gitu. Jadi mengalir. Ini jalan sore-sore sudah tercapai, oke bongkar, kita naikkan level fun, pasang roll cage dan segala macam. Roll bar dulu, pasang winch dulu. Oh ya wes. Pasang winch, pasang roll bar. Setelah itu kita naikkan level ke ekstrim, ganti gardan, ganti ban yang 35 ya, 35, mengalir aja. Terus ganti nambah roll cage. Itu untuk Landy Legend. Kalau untuk Landy ambulan yang paling susah itu desainnya, karena itu ambulan dan sifatnya itu harus multifungsi ya, kurang lebihnya seperti itu. Kita menentukan desain itu yang paling berat. Jadi gimana caranya di satu ketika ini bisa digunakan untuk penumpang, di suatu ketika bisa digunakan untuk membawa pasien. Itu yang cukup sulitnya kayaknya di situ. Mengkombinasikan antara prinsip ambulan dengan prinsip ekstrimnya ini tadi ya, dalam satu bentuk mobil Landy ini tadi ya. Kesulitannya mengawinkan di situ. Ya. Oke.
kalau boleh diingat-ingat dulu waktu pertama kali Dokter Erik pengen bikin Lady Legend ini sebelumnya untuk jalan-jalan sore, terus kemudian ditingkat lagi menjadi tadi jadi fun, terus akhirnya jadi ekstrim. Kira-kira yang kepikiran di kepalanya Mas Ambon, Dokter Erik kok gak mari-mari gitu, apa yang dipikirkan? Maksudnya pikirannya mungkin banyak orang yang oke, ini buat jalan-jalan sore, nanti kita bikin mobil baru lagi untuk ini gitu. Tapi Dokter Erik memilih untuk ini dirombak terus, nggak berhenti gitu. Apa yang ada di pikirannya Mas Ambon? Ya waktu itu saya merasa gimana? Ini orang ini kok aneh ya. Orang ini kok aneh. Golek dodok. Sampai watu. Ini dokter ini kok aneh ya. Ini mobil udah jadi, udah bener, bisa dinikmati, dirombak lagi, dibuat begini lagi. Sudah jadi, ada masalah dikit dirombak lagi, gitu. Terus kesan-kesannya sama Dokter Erik sendiri ketika membangun sebuah mobil dari sebuah proses dari proses brainstorming, kemudian mencari desain, diskusi dan sebagainya, itu seperti apa Mas? Kalau untuk Dokter Erik ya gimana, orangnya enak sih untuk mendesain. Kita banyak sharing. Jadi kalau desain seperti ini nanti hasilnya ya apa, plus minusnya di mana, itu tiap hari kita sharing. Maksudnya bukan berubah terus ya, maksudnya boleh dibilang siangnya kita ribut di bengkel, malamnya kita ribut di meja kopi gitu kan. Satu lagi yang dia tidak ngomong, Wong gendeng. Sebenarnya mau ngomong sih cuma nggak enak. Ungkapkan semua. Tolong Mas, tolong. Dolan, jajan, jagongan, ke Taman Sari Jogoloyo aja. Sebenarnya sih banyak ribut ya. Sering ribut. Lah itu yang pengen kita tahu, pasti ributnya itu seperti apa kira-kira gitu. Bukan sekedar yang ribut yang gimana ya. Maksudnya kan mengerjakan mengejawantahkan sebuah pikiran itu kadang Mas Ambon juga harus mentransferkan itu kepada teman-teman timnya, krunya, itu seperti apa? Ya karena punya dokter kan punya gambaran gimana ini bentuknya seperti apa, dan saya harus mewujudkan kan gitu kira-kira. Itu ya sementara sih berjalan aja dengan angan-angannya, kita wujudkan, nanti kita lihat-lihat ini kurang apa. Kalau memang perlu direvisi ya direvisi. Maksudnya direvisi bukan berarti direvisi dibuang. Ini untuk bagian ini kurang estetik, nanti kita rubah. Kita ini selalu, saya menempatkan diri pada posisi yang memberi ide gitu ya. Idenya seperti ini, tujuannya itu seperti ini. Nah, salah satu yang saya sukai dari Ambon itu selalu ada solusi untuk apa yang ingin saya tuju itu gitu. Jadi mungkin saya tidak tahu caranya, bagaimana mencapai seperti itu bentuk. Misalnya aja saya bikin roof rack ya. Roof rack itu saya tahunya Ambon ini gambarnya api, di kita ini kira-kira segini. Dia yang merancang dan membuat mirip kira-kira apa yang ada di dalam gambaran saya. Dalam masa itu ya sering tukaran, sering bongkar juga karena saya udah jadi orang cocok elek. Tapi biasanya sebetulnya kalau saya lihat Ambon sudah tahu dia kalau barangnya elek, ya udah tahu dia kalau barangnya elek juga. Akhirnya kalau dibongkar tuh ya dia oke, karena dia sudah tahu barang itu secara estetik jelek gitu. Paling gitu. Tidak kan saya mewujudkan apa yang di pikirannya dokter. Oh ternyata seperti ini. Ya.
secara fisik itu tahu lah. Dan yang harus direvisi yang mana. Karena kalau di baru ide aja saya sudah ngomong ini nggak bisa ini kan apa ya, kurang sopan ya. Selalu mematahkan angan-angan orang. Kayak seperti itu ya. Iya, jadi saya rasa ini korelasi yang enak lah. Saya bilang itu udah kerjakan aja dulu, sampai di mana kesulitannya kita pikirkan lagi, kan gitu biasanya Mas ya. Kalau nggak bisa ya sudah nggak bisa, karena saya menempatkan bahwa orang yang paling tahu mengenai Land Rover ya Ambon, bukan saya. Saya hanya ada yang diangan-angan. Angan-angan untuk mewujudkan itu tentu bukan perkara mudah gitu. Jadi korelasi saya dengan Ambon ini juga enak gitu, karena dia juga tidak ngeresulo kalau bolak-balik dibongkar. Paling-paling anak buahnya sih ngeresulo. Ya betul, bahkan satu desain aja kadang-kadang saya bisa 2 kali 3 kali tidak cocok, ya udah bongkar, kita sampai dengan seperti yang kita inginkan gitu. Jadi di bengkel itu ya memang tempatnya brainstorming, ya tempat adu argumen, iya, kadang otot-ototan tapi berakhir di ujung kopi. Ya inilah teman-teman sedikit perbincangan saya dengan Ambon ini. Mudah-mudahan bisa membawa pencerahan, membawa pengetahuan baru, ya mudah-mudahan juga sedikit memberikan sedikit sinar dalam dunia Land Roveran di Indonesia. Dan mudah-mudahan Indonesia Timur berkembanglah Land Rovernya ya, kalau ini, karena sekarang ini Land Rover mungkin lebih banyak di Indonesia Barat ya. Bandung, Jakarta. Mudah-mudahan Surabaya menjadi center baru di Indonesia untuk Land Rover. Oke. Dari ketinggian 2080 meter di atas permukaan laut, saya bersama Ambon memperbincangkan ini untuk dunia Land Rover Indonesia. Dan jangan lupa ini kita di Sulawesi Tribut 2024. Kita masih hari ke-5 ya? 5. Hari ke-5 ya, masih panjang. Mungkin ada sekitar 15 hari lagi baru kita finish. Dan mendakinya juga masih jauh. Masih, kita di ketinggian 2080. Nanti kita sampai ke Puncak Barubu namanya, kalau tidak salah itu Puncak Barubu itu 2300 mdpl. Tapi medannya Anda bisa lihat, orang jalan kaki aja susah. Nah lihat ya, orang jalan kaki susah. Oke kawan, terima kasih. Selamat pagi, tetap semangat di Sulawesi Tribut 2024.